فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam berbagai riwayat yang berkembang di tengah umat Islam, kedatangan Imam Mahdi selalu digambarkan sebagai peristiwa besar yang akan mengubah arah kehidupan manusia menuju keadilan dan cahaya. Kehadirannya bukanlah sekadar hadirnya seorang pemimpin biasa, melainkan tanda kebangkitan kebenaran di saat dunia berada dalam kegelapan. Para ulama menuturkan bahwa sebelum beliau muncul, ada tanda-tanda tertentu yang akan terlihat jelas oleh manusia. Tanda-tanda ini menjadi semacam penanda zaman, memberi isyarat bahwa dunia sedang memasuki masa yang ditunggu-tunggu. Tanda pertama adalah ketika dunia dipenuhi dengan ketidakadilan, penindasan, dan kezaliman yang merata. Di berbagai penjuru bumi, manusia akan menyaksikan bagaimana kekuasaan disalahgunakan, hukum dipermainkan, dan suara kebenaran ditenggelamkan oleh kepentingan. Rakyat kecil merintih tanpa ada yang peduli, sementara orang yang berkuasa semakin tamak. Keadaan ini membuat banyak hati resah dan merindukan hadirnya pemimpin yang mampu mengembalikan keseimbangan. Tanda kedua adalah munculnya berbagai fitnah besar yang menguji keimanan manusia. Fitnah itu datang dalam bentuk perpecahan di antara kaum muslimin, saling curiga, dan saling menumpahkan darah. Umat yang seharusnya bersatu dalam satu kalimat justru terpecah ke dalam banyak golongan, masing-masing merasa paling benar. Keadaan ini membuat hubungan antar sesama menjadi rapuh, dan setiap perbedaan kecil berpotensi menyalakan api permusuhan. Dari fitnah inilah dunia Islam seperti terombang-ambing tanpa arah. Tanda ketiga adalah munculnya seorang sosok pemimpin yang digambarkan sebagai keturunan dari keluarga Nabi Muhammad. Ia bukan seorang bangsawan dengan kekuasaan besar sejak lahir, melainkan seseorang yang awalnya hidup biasa dan sederhana. Namun, ketika masanya tiba, Allah akan memberinya kekuatan untuk memimpin. Namanya akan sama dengan nama Nabi, dan garis keturunannya akan menghubungkannya kepada cucu-cucu Rasulullah. Inilah tanda yang membuat hati orang-orang beriman semakin yakin bahwa janji Allah itu nyata. Tanda keempat adalah terjadinya kerusuhan dan peperangan besar yang melanda berbagai wilayah. Darah akan banyak tertumpah dan kota-kota akan kehilangan ketenangan. Peperangan ini bukan hanya karena perebutan wilayah, tetapi juga karena ambisi dan keserakahan manusia. Di tengah hiruk-pikuk peperangan inilah, kebutuhan akan seorang pemimpin yang adil semakin dirasakan. Imam Mahdi akan datang untuk meredam api permusuhan dan mengikat kembali simpul persaudaraan yang telah lama tercerai-berai. Tanda kelima adalah ketika bumi diguncang dengan berbagai bencana dan kejadian luar biasa yang membuat manusia merasa tidak berdaya. Fenomena langit yang jarang terjadi akan tampak, dan banyak orang menyadari bahwa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Saat itu, para ulama dan orang-orang beriman akan semakin yakin bahwa janji kedatangan Imam Mahdi sudah dekat. Kehadiran beliau akan membawa harapan baru, menyalakan kembali semangat iman, dan menghadirkan keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kebengisan. Dengan demikian, tanda-tanda ini bagaikan cahaya yang berkelip di tengah malam, memberi isyarat bahwa fajar segera menyingsing.
Kedatangan Imam Mahdi adalah janji yang tidak dapat ditolak, dan setiap tanda yang disebutkan menjadi pengingat bahwa umat manusia harus selalu siap menyambutnya dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Ketika tanda-tanda itu semakin nyata, manusia akan berada dalam keadaan penuh harap sekaligus cemas. Banyak yang menantikan kedatangan Imam Mahdi dengan hati penuh keyakinan, namun tidak sedikit pula yang masih terperangkap dalam keraguan. Di masa itu, bumi seakan menjadi saksi bisu dari pergulatan besar antara kebenaran dan kebatilan. Segala yang pernah dianggap mapan akan terguncang, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menyiapkan panggung bagi hadirnya pemimpin akhir zaman ini. Kisah kedatangan Imam Mahdi selalu dikaitkan dengan keadilan yang sempurna. Beliau digambarkan sebagai sosok yang akan menegakkan kebenaran, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan tindakan nyata yang menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Di tangan beliau, kezaliman akan runtuh dan keseimbangan kehidupan akan kembali. Orang miskin yang selama ini hidup dalam penderitaan akan merasakan kelegaan, sementara orang yang selama ini berbuat sewenang-wenang akan kehilangan kekuasaannya. Kedatangan beliau bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebuah transformasi besar yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Para ulama menuturkan bahwa kehadiran Imam Mahdi akan menjadi titik balik peradaban. Ilmu akan berkembang dengan pesat, hati manusia akan kembali tunduk pada Sang Pencipta, dan dunia yang selama ini penuh perselisihan akan merasakan ketenangan. Seolah-olah bumi yang letih akhirnya menemukan keseimbangan setelah sekian lama dipenuhi dengan kegaduhan. Namun, sebelum masa itu tiba, manusia harus melalui masa penuh ujian. Banyak yang akan terperdaya oleh fitnah, dan hanya orang-orang yang teguh imannya yang mampu bertahan. Inilah mengapa tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi begitu penting untuk diperhatikan. Tanda-tanda itu bukan sekadar cerita, tetapi sebuah pengingat agar manusia tidak terlena oleh gemerlap dunia yang menipu. Kisah tentang tanda-tanda ini menyiratkan bahwa harapan selalu ada, meskipun dunia tampak gelap. Imam Mahdi akan hadir sebagai jawaban atas doa-doa panjang yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah yang setia. Beliau akan menjadi cahaya di saat kegelapan menutup jalan dan menjadi pemimpin yang ditunggu oleh manusia yang merindukan keadilan sejati. Setelah kehadiran Imam Mahdi benar-benar nyata di hadapan umat manusia, suasana dunia berubah secara perlahan namun pasti. Pada mulanya, masih ada banyak penentangan dan keraguan dari berbagai pihak. Sebagian orang memandangnya sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka, terutama para penguasa yang terbiasa hidup dengan kekuasaan dan kekayaan yang tidak adil. Namun, seiring berjalannya waktu, kebenaran yang dibawa Imam Mahdi tidak dapat dibendung. Sikapnya yang penuh ketegasan sekaligus kelembutan membuat orang-orang berbondong-bondong mendekat, merasakan bahwa ia bukan sekadar pemimpin, melainkan rahmat yang Allah turunkan untuk bumi. Di bawah kepemimpinannya, keadilan ditegakkan dengan seimbang. Tidak ada lagi orang yang dibiarkan kelaparan sementara yang lain bergelimang harta. Hukum dijalankan tanpa pandang bulu, sehingga orang kaya dan miskin, bangsawan dan rakyat jelata, semuanya merasakan kedudukan yang sama di hadapan aturan. Imam Mahdi tidak hanya memulihkan hak-hak yang pernah dirampas, tetapi juga menata kembali hubungan antar manusia agar dilandasi rasa kasih sayang dan saling menghormati. Selain itu, kehidupan spiritual umat manusia pun mengalami kebangkitan. Masjid-masjid kembali dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah dengan ikhlas, dan ilmu agama kembali dipelajari dengan semangat yang tulus. Tidak ada lagi kebodohan yang menyesatkan karena pengetahuan berkembang luas, disebarkan dengan penuh keikhlasan, dan diamalkan dalam keseharian. Kebenaran yang dahulu tertutup oleh kepalsuan kini bersinar terang,
membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Kehidupan sosial juga mengalami perubahan besar. Persaudaraan yang selama ini rapuh karena perpecahan kembali menguat. Umat manusia merasakan indahnya kebersamaan dalam satu tujuan, yaitu membangun dunia yang penuh rahmat dan keadilan. Peperangan yang dahulu menumpahkan darah digantikan oleh perdamaian yang menyatukan hati. Dunia seakan menemukan keseimbangannya kembali, bagaikan taman yang sebelumnya gersang, lalu dituruni hujan yang menyejukkan. Semua ini menggambarkan bahwa kedatangan Imam Mahdi bukan hanya janji tentang sosok pemimpin, melainkan sebuah transformasi yang menyeluruh. Beliau hadir untuk membuktikan bahwa meskipun dunia pernah tenggelam dalam kegelapan, cahaya Allah selalu datang untuk menuntun manusia menuju kebenaran. Kehidupan di bawah kepemimpinannya menjadi cermin betapa besar rahmat yang Allah limpahkan ketika manusia benar-benar kembali kepadanya. Setelah keadilan dan kedamaian yang ditegakkan oleh Imam Mahdi mulai terasa di seluruh penjuru bumi, perjalanan sejarah manusia masih belum selesai. Kehadirannya hanyalah bagian dari rangkaian besar peristiwa akhir zaman yang telah dijanjikan. Di masa kepemimpinannya akan muncul tanda-tanda yang lebih agung, yaitu turunnya Nabi Isa ke bumi. Kedua sosok mulia ini akan dipertemukan bukan untuk berebut kepemimpinan, melainkan untuk saling melengkapi dalam menjalankan misi ilahi. Ketika Nabi Isa turun, beliau akan menegaskan kebenaran risalah yang pernah dibawanya dahulu dan meluruskan segala kesalahpahaman yang selama ini menjerat manusia. Imam Mahdi dan Nabi Isa berdiri berdampingan, memperlihatkan kepada dunia bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada perebutan tahta, melainkan pada pengabdian penuh kepada Allah. Imam Mahdi tetap memimpin sebagai amir, sementara Nabi Isa mendukungnya dengan kekuatan spiritual dan mukjizat yang dianugerahkan kepadanya. Momen ini menjadi simbol persatuan antara langit dan bumi, antara kenabian masa lalu dan kepemimpinan akhir zaman. Bersama-sama, keduanya menghadapi fitnah besar yang selama ini menjadi momok umat manusia, yaitu munculnya Dajjal. Sosok yang penuh tipu daya itu akan menjerat banyak manusia dengan keajaiban palsunya, membuat sebagian orang tergoda oleh janji duniawi yang semu. Namun, dengan izin Allah, Nabi Isa akan menjadi orang yang mengakhiri kehidupan Dajjal, sementara Imam Mahdi menguatkan barisan kaum beriman agar tetap teguh. Pertemuan ini menjadi puncak dari pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, sebuah drama agung yang menentukan arah sejarah manusia. Setelah fitnah terbesar itu berakhir, dunia kembali memasuki fase kedamaian. Manusia merasakan keindahan hidup di bawah naungan hukum Allah tanpa ada rasa takut, kelaparan, atau penindasan. Alam seakan ikut bersaksi dengan memberikan kesuburan dan keberkahan yang melimpah. Pohon-pohon berbuah lebat, tanah kembali subur, dan udara dipenuhi kesejukan yang menenangkan. Inilah gambaran bumi yang benar-benar hidup dalam rahmat Allah, di mana kebenaran dan keadilan bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dirasakan setiap manusia. Akhirnya, masa kepemimpinan Imam Mahdi menjadi pengingat bahwa setiap zaman memiliki ujiannya, tetapi janji Allah tidak pernah ingkar. Kedatangannya adalah bukti bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya, dan di balik fitnah selalu ada jalan menuju kebenaran. Sejarah ini bukan sekadar kisah masa depan, melainkan pelajaran agar manusia selalu siap memperkuat iman dan menjaga hati dari tipu daya dunia. Setelah masa damai yang panjang terwujud di bawah kepemimpinan Imam Mahdi bersama Nabi Isa, dunia berada pada titik keseimbangan yang begitu indah. Manusia hidup dengan penuh rasa syukur, keadilan ditegakkan tanpa ada keberpihakan, dan keberkahan mengalir deras dari bumi maupun langit. Generasi yang tumbuh pada masa itu
tumbuh dalam ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk peperangan dan perselisihan yang pernah menguasai bumi. Namun, sebagaimana telah dijanjikan dalam takdir Allah, kehidupan dunia tidak akan berlangsung selamanya. Masa keemasan itu secara perlahan akan mendekati akhirnya. Seiring berjalannya waktu, setelah Imam Mahdi wafat dan Nabi Isa kembali diangkat oleh Allah, umat manusia mulai kembali diuji. Rasa cinta dunia mulai tumbuh di hati sebagian orang. Perpecahan yang dulu pernah hilang, sedikit demi sedikit muncul kembali. Itulah fitrah manusia. Ketika jauh dari bimbingan pemimpin pilihan Allah, hawa nafsu dan godaan setan kembali menguasai sebagian besar jiwa. Tanda-tanda besar menjelang berakhirnya kehidupan di bumi mulai terlihat. Salah satunya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua golongan manusia yang turun dari tempat persembunyiannya setelah penghalang besar yang menahan mereka hancur. Mereka turun seperti gelombang yang tak terbendung, merusak, menghancurkan, dan menebarkan kekacauan di mana-mana. Bumi yang sebelumnya tenang kembali dipenuhi teriakan dan tangisan. Kehidupan manusia menjadi sangat sulit, sehingga doa-doa kembali dipanjatkan dengan penuh kesungguhan. Alam pun mulai berubah. Matahari terbit dari barat, sebuah kejadian luar biasa yang menjadi pertanda bahwa pintu taubat telah tertutup. Gunung-gunung mulai berguncang, lautan meluap, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Langit tampak terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Semua ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan tanda bahwa dunia sedang mendekati akhirnya. Di saat itulah manusia menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah persinggahan yang fana. Semua kekuasaan, harta, dan kebanggaan yang pernah diagungkan lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan yang akan menjadi bekal menuju kehidupan abadi di akhirat. Masa kepemimpinan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa menjadi pelajaran agung bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya, tetapi juga mengingatkan bahwa bumi pada akhirnya akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, perjalanan panjang ini ditutup dengan kesadaran bahwa janji Allah adalah benar. Kiamat akan datang dan tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Yang bisa dilakukan hanyalah mempersiapkan diri sejak sekarang dengan memperkuat iman, memperbanyak amal, dan selalu memohon agar termasuk ke dalam golongan yang diselamatkan. Pada akhirnya, tibalah saat di mana bumi dan langit tidak lagi mampu menahan ketetapan Allah. Hari itu dimulai dengan tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Suara itu begitu dahsyat, mengguncang seluruh alam semesta. Manusia yang masih hidup terperanjat, binatang berlarian ketakutan, gunung-gunung terbelah, dan laut meluap keluar dari batasnya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu bersembunyi dari getaran suara tersebut. Semua yang bernyawa akan binasa, kecuali mereka yang dikehendaki Allah untuk tetap hidup sementara waktu. Setelah itu, dunia sunyi senyap. Tidak ada suara manusia, tidak ada kicau burung, tidak ada gemericik air. Bumi menjadi kosong, langit retak, dan alam seakan berada dalam kehancuran yang total. Inilah masa di mana seluruh makhluk menunggu tiupan sangkakala berikutnya, sebuah momen yang menentukan kehidupan baru setelah kehancuran ini. Kemudian, dengan izin Allah, Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Saat itu, seluruh manusia sejak zaman pertama hingga yang terakhir dibangkitkan kembali dari kuburnya. Bumi memuntahkan jasad-jasad yang telah lama terkubur, dan manusia berdiri dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, serta tanpa harta benda. Mereka berdiri di padang mahsyar yang luas, menunggu pengadilan Allah dengan rasa takut dan suasana padang mahsyar dipenuhi dengan peluh dan kepanikan. Matahari didekatkan sedemikian rupa sehingga panasnya terasa membakar dan setiap manusia tenggelam dalam keringatnya
sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Orang yang penuh dosa terbenam hingga ke leher, bahkan ada yang tenggelam sepenuhnya. Inilah hari di mana segala rahasia terbongkar, lidah terkunci, dan tangan serta kaki bersaksi tentang apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Pada saat itu, para nabi dan rasul datang membawa umatnya masing-masing. Nabi Muhammad memohonkan syafaat untuk umatnya, sementara Imam Mahdi yang pernah menjadi pemimpin akhir zaman berdiri bersama orang-orang beriman, menyaksikan keadilan Allah ditegakkan. Timbangan amal ditegakkan, catatan amal dibuka, dan setiap orang menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tidak ada satupun amal, sekecil apapun, yang terlewat dari perhitungan. Bagi mereka yang taat dan beriman, surga terbuka dengan segala kenikmatannya. Sungai-sungai mengalir, pepohonan berbuah tanpa henti, dan ketenangan abadi menyelimuti para penghuninya. Namun, bagi mereka yang ingkar dan sombong, neraka menanti dengan api yang menyala-nyala, penuh penderitaan yang tiada akhir. Semua ini menjadi penutup perjalanan panjang sejarah manusia. Dari kedatangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, hingga tiupan sangkakala dan hancurnya alam semesta, semuanya mengajarkan satu kebenaran, bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara dan kehidupan sejati berada di akhirat. Maka, setiap jiwa dituntut untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum hari itu tiba, agar termasuk dalam golongan yang beruntung. Setelah seluruh manusia menerima keputusan Allah di hari pengadilan, perjalanan menuju tempat akhir pun dimulai. Ada yang dipanggil dengan penuh kelembutan menuju surga, dan ada pula yang digiring dengan penuh kehinaan menuju neraka. Inilah titik akhir dari segala usaha, doa, dan amal yang manusia kerjakan selama hidup di dunia. Bagi para penghuni surga, mereka melangkah dengan wajah berseri-seri, penuh rasa syukur dan lega. Begitu memasuki gerbangnya, mereka disambut oleh para malaikat dengan salam kedamaian. Surga terbentang luas, dipenuhi taman hijau yang tak pernah layu, sungai yang jernih mengalir tanpa henti, serta istana-istana megah yang disiapkan sesuai amal kebaikan mereka. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah kebahagiaan abadi, ditemani orang-orang yang dicintai, serta kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh akal manusia di dunia. Di surga, mereka memandang wajah Allah dengan penuh kerinduan, dan itu menjadi anugerah terbesar yang melampaui segala kenikmatan lainnya. Sementara itu, bagi para penghuni neraka, perjalanan mereka dipenuhi tangisan dan penyesalan yang tiada henti. Mereka digiring ke tempat penuh kegelapan, di mana api menyala tanpa pernah padam. Panasnya tidak tertahankan, dan setiap kali mereka meminta minum, yang datang hanyalah cairan mendidih yang melumat tubuh. Rasa sakitnya tidak pernah berakhir, karena neraka adalah tempat balasan yang abadi bagi orang-orang yang menolak kebenaran, berbuat zalim, dan berpaling dari jalan Allah. Jeritan dan rintihan memenuhi udara, namun tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Perbedaan antara surga dan neraka begitu jelas. Surga adalah balasan bagi kesabaran, keikhlasan, dan iman yang teguh. Sementara neraka adalah ganjaran bagi kesombongan, kebohongan, dan keangkuhan manusia yang menolak kebenaran. Kisah ini menjadi penutup perjalanan panjang umat manusia, dari penciptaan pertama, kehidupan di dunia, kedatangan Imam Mahdi, peristiwa akhir zaman, hingga kehidupan abadi setelah kiamat. Semua itu menegaskan satu pesan penting, bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Harta, kekuasaan, dan kemegahan hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan sejati. Surga dan neraka bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang menanti setiap jiwa. Karena itu, setiap manusia diberi kesempatan untuk memilih jalannya sendiri melalui amal dan ketaatan selama hidup di dunia. Refleksi dari seluruh perjalanan panjang ini membawa kita pada pemahaman mendalam
bahwa hidup di dunia hanyalah satu bab kecil dari kisah besar perjalanan manusia. Dari penciptaan Nabi Adam hingga tibanya hari kiamat, semua kisah itu mengajarkan bahwa tujuan akhir bukanlah sekadar bertahan hidup di dunia, melainkan meraih keselamatan di akhirat. Kehadiran Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hingga hancurnya alam semesta dengan tiupan sangkakala, semuanya adalah bagian dari rangkaian yang telah Allah tetapkan sebagai tanda bahwa janjinya pasti benar. Manusia seringkali terjebak dalam gemerlap dunia. Harta, tahta, dan kenikmatan sesaat membuat banyak orang lupa bahwa semua itu fana. Padahal, kisah tentang akhir zaman seharusnya menjadi pengingat agar setiap langkah dijalani dengan penuh kesadaran. Keadilan yang ditegakkan Imam Mahdi hanyalah gambaran kecil tentang keadilan Allah yang sejati, dan kedamaian di masa itu hanyalah bayangan dari kedamaian abadi di surga. Refleksi ini juga mengajarkan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Senyum tulus, kata yang menenangkan, dan amal sederhana bisa menjadi penyelamat di hari ketika amal ditimbang. Sebaliknya, kebohongan kecil, kezaliman yang dianggap remeh, atau kelalaian dalam ibadah bisa menjadi beban berat yang menyeret ke arah yang salah. Maka, kehidupan dunia bukanlah tempat untuk lalai, melainkan tempat untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan. Pada akhirnya, perjalanan manusia menuju akhirat adalah perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Surga adalah rumah sejati yang penuh rahmat, sementara neraka adalah peringatan keras bagi yang berpaling dari kebenaran. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih jalannya, tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Dengan merenungkan seluruh kisah ini, manusia seharusnya tidak lagi merasa takut pada tanda-tanda akhir zaman, melainkan merasa tertantang untuk memperbaiki diri. Karena yang paling penting bukanlah kapan Imam Mahdi datang atau kapan sangkakala ditiup, melainkan bagaimana kondisi hati dan amal kita ketika saat itu tiba. Maka, marilah kita menutup seluruh rangkaian kisah dan refleksi panjang ini dengan doa yang lahir dari hati yang penuh harap. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Jangan biarkan hati kami lalai dari mengingat-Mu, meskipun hanya sekejap. Jadikanlah kisah tentang Imam Mahdi, Nabi Isa, fitnah Dajjal, serta tanda-tanda kiamat sebagai pengingat agar kami selalu menjaga iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah dunia yang menipu, dari cinta berlebihan terhadap harta dan tahta, serta dari godaan yang menjerumuskan. Berikanlah kekuatan untuk tetap sabar dalam ujian dan istiqomah dalam kebaikan, sehingga ketika hari perhitungan itu datang, kami termasuk ke dalam golongan yang Engkau selamatkan. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai, bersama para nabi, rasul, syuhada, orang-orang saleh, dan para pemimpin yang Engkau muliakan. Tempatkanlah kami di surga-Mu yang penuh kenikmatan abadi. Jauhkanlah kami dari api neraka yang menyala-nyala. Limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada kedua orang tua kami, keluarga kami, serta seluruh umat Islam di penjuru dunia. Doa ini menjadi penutup dari perjalanan panjang narasi yang telah kita renungkan. Semoga kisah tentang tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi hingga akhir perjalanan manusia bukan hanya sekadar cerita, tetapi benar-benar menjadi pengingat agar kita hidup dengan lebih bijak, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya hanya kepadanya kita kembali, dan hanya dengan rahmat-Nya kita akan diselamatkan. Setelah doa itu terucap, tibalah saatnya kita meneguhkan hati dengan satu keyakinan mendasar. Kehidupan adalah amanah. Setiap tarikan napas, setiap langkah,
dan setiap keputusan yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan kembali menuju Allah. Kisah Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, peristiwa akhir zaman, hingga gambaran surga dan neraka bukanlah sekadar cerita untuk ditakuti atau dikagumi, melainkan pesan ilahi agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ketika kita merenungi tanda-tanda itu, sesungguhnya kita diajak untuk melihat ke dalam diri sendiri. Sudahkah kita berlaku adil? Sudahkah kita menolong sesama? Sudahkah kita menjaga lidah dari kebohongan dan hati dari kesombongan? Karena hakikatnya, tanda-tanda besar akhir zaman adalah cermin dari kondisi batin manusia. Jika hati kita gelap, maka fitnah dunia akan mudah menguasai. Namun, jika hati kita terang dengan iman, maka setiap ujian akan terasa sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Narasi panjang ini juga mengingatkan bahwa keadilan yang ditegakkan Imam Mahdi kelak bisa kita tiru dalam lingkup kecil kehidupan sehari-hari. Menjadi adil kepada keluarga, jujur dalam pekerjaan, rendah hati dalam pergaulan, dan ikhlas dalam ibadah adalah bentuk nyata dari kesiapan menyambut masa depan yang telah dijanjikan. Dengan begitu, ketika saat itu benar-benar datang, kita tidak merasa asing dengan cahaya yang beliau bawa, karena cahaya itu sudah hidup di dalam diri kita. Akhirnya, perjalanan panjang yang kita ikuti melalui kata-kata ini berujung pada sebuah kesadaran. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Akhiratlah yang menjadi tempat kembali. Barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, ia akan menuai kebahagiaan di akhirat. Barang siapa yang lalai, ia akan menyesal ketika penyesalan tidak lagi berguna. Maka, marilah kita menjadikan setiap detik hidup sebagai bekal, agar kelak kita dipanggil menuju surga dengan wajah yang berseri-seri.